Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhamni bis-salihin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun pagi dan ke masjid, salat subuh jamaah, serta melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita mengenai doa yang isinya memohon keselamatan. Kemarin sudah kita mulai beberapa sesi pengantar secara umum, lalu kemudian yang kedua, poin yang pertama dari doa yang kita mohonkan yaitu keselamatan dalam agama. Lalu yang ketiga, kemarin pagi kita sudah membicarakan poin yang kedua dari doa yang cukup panjang itu, yakni mohon diberi afiah, kesehatan, keselamatan di dalam jasad kita. Pagi ini kita akan membahas poin berikutnya dari doa yang cukup panjang yang sudah kita ulang-ulang kemarin, yakni permohonan untuk diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ziyadatan fil ilmi. Tapi ada baiknya kalau doa yang kita bahas itu kita ulang kembali sebelum kita membahas poin yang ketiga ini. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa rahmatan 'inda al-mauti wa maghfiratan ba'da al-mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Baik, kita bahas poin yang ketiga, waziyadatan fil ilmi. Ya Allah, kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan memberikan tambahan ilmu kepada kita, kepada kami, kepada saya. Bapak dan ibu-ibu, saya kira kita sudah sering mendengar ya terkait dengan persoalan bagaimana pentingnya ilmu itu.
Ini sudah berkali-kali disampaikan saya kira, tapi tidak ada salahnya kalau kita sekedar mengulang kembali, mereview. Misalnya ada ungkapan yang menyatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Karena ilmu itu cahaya, ya sebagaimana cahaya yang kita ketahui, dengan cahaya itulah kita kemudian bisa melihat segala sesuatu. Meskipun kita punya mata kita normal, mata kita sehat, kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat, tidak mengerti apapun yang ada di sekitar kita. Dengan cahaya itulah lalu kemudian kita mengerti apa yang ada di sekitar. Ilmu pun begitu ya, dengan ilmu itulah kita lalu mengetahui hal-hal yang ada, ya, menyangkut apa saja. Makanya sekali lagi ilmu disebut dengan cahaya, al-ilmu nur. Ada lagi ungkapan yang menyatakan yang sangat populer juga, ini yang populer saja. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menghendaki kebahagiaan dunia, tidak ada jalan lain kecuali bagi orang itu ya, dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, tidak ada jalan lain juga dengan ilmu. Dan yang menghendaki dua-duanya, kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Tidak ada lain. Ilmulah yang mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada lagi hadis yang menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ta'lim, ya, seperti majelis kita ini, meskipun tujuan utama kita di sini adalah sholat subuh berjamaah dulu saja, tetapi sehabis sholat subuh berjamaah ada ta'lim, berarti ini majelis ta'lim juga. Tidak harus menunggu yang sebulan sekali, tidak harus menunggu yang berapa minggu sekali, di mana di setiap subuh ada ta'lim di sini. Yang datang ke masjid subuhan insya Allah juga mendatangi majelis ta'lim. Allah nyatakan di situ lewat Rasulnya, karena ini sabda Nabi, sahhalallahu lahu tariqan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan orang itu dengan sebab datang ke majelis taklim tadi itu menuju ke surga. Masya Allah, jadi intinya yang namanya pentingnya ilmu, kedudukan ilmu, arti pentingnya ilmu itu Masya Allah ya, dalam Al-Quran, dalam hadis itu banyak sekali disampaikan ya. Oleh karena itulah maka setelah Islam itu menunjukkan pentingnya ilmu itu, lalu ya Islam memerintahkan orang itu untuk berilmu, orang itu untuk menuntut ilmu. Makanya juga banyak hadis yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu itu. Ya. Yang paling populer tentu saja misalnya ya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun bagi perempuan muslim. Bahkan di hadis yang satunya lagi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita diperintahkan untuk menuntut ilmu itu. Ya. Nah,
Bapak dan ibu-ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi tambahan ilmu. Tidak sekedar diberi ilmu, tapi diberi tambahan ilmu. Kita sadar bahwa yang namanya kita hidup itu kan tidak statis, tidak diam. Hidup itu senantiasa berkembang. Masalah-masalah yang kita hadapi juga senantiasa berkembang. Nah, kalau ilmu kita itu kemudian tidak bertambah, ya otomatis kita gagap di dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang kita hadapi. Contoh sederhana saja misalnya dalam hal mendidik anak. Kalau misalnya ilmu kita itu kok tidak bertambah, pasti akan gagap kita dalam mendidik anak. Wong persoalan yang kita hadapi dalam masalah mendidik anak itu terus berkembang. Anak-anak zaman now itu pasti berbeda dengan anak-anak zaman pasti itu. Nah, kalau kita ilmunya kok masih sama dengan ilmunya simbah kita, ilmunya bapak kita ya tidak well itu, tidak match. Itu kira-kira seperti itulah gambarannya. Maka harus bertambah ilmu kita dari waktu ke waktu. Dan itu tidak hanya terkait dengan persoalan mendidik anak. Persoalan ilmu maaf ini misalnya. Kewarungan misalnya, itu harus bertambah kan Pak Edi. Tantangan semakin bertambah, aneka makanan semakin bertambah, ya ilmunya harus bertambah, harus lebih kreatif. Makanya saya dijutaan Pak Edi itu harus kreatif menciptakan menu-menu yang menarik itu. Waduh, baru ceritanya ya. Nanti kalau ada undangan ya itu ya. Jamaah masjid gitu kira-kira ya nanti ya. Nah, gitu ya. Tunggu undangan Pak yang kita ya. Undangan. Jadi harus berkembang ya. Ilmu apapun, ilmu pertukangan itu, tukang itu, kalau bisa ilmunya kok nggak bertambah, ya nggak bisa melayani permintaan pembangunan rumah dari tuan rumah yang kan begini, begitu, salah terus itu. Ya, bongkar terus gitu. Sederhana kan ya, sederhana sekali. Dalam beragama apalagi ya, dituntut untuk terus bertambah. Makanya sampai Nabi itu memerintahkan kita untuk belajar itu dari ayunan kok sampai ke liang lahat. Itu maksudnya supaya itu bertambah. Itu dalam pengertian yang sederhana sehari-hari. Nah, terutama kalau misalnya dalam perguruan tinggi, misalnya ya, di universitas itu ilmu harus bertambah terus. Tidak mungkin ilmu yang diajarkan dosen 10 tahun yang lalu kemudian diajarkan pada mahasiswa sekarang. Pasti bertambah, berkembang. Ya. Makanya lalu ada penelitian-penelitian. Penelitian itu apa? Yang untuk mengembangkan ilmu itu. Agar supaya ilmu itu berkembang, bisa merespon tantangan zaman yang juga terus berkembang. Oleh karena itu yang namanya ilmu keislaman, pemikiran keislaman juga berkembang. Tidak kok kemudian statis bagaimana dulu yang difikirkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama sekarang pun juga berpikir bagaimana kemudian menjadikan Islam itu lalu relevan, Islam itu lalu bisa memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini. Tantangannya berbeda, zaman berbeda. Bukan lalu kemudian mereka menyalahkan yang dulu, tidak ada yang salah yang dulu. Tapi bagaimana kemudian lalu bisa merespon tantangan-tantangan zaman, itu yang sebenarnya dilakukan oleh para ulama, para pemikir. Ya makanya ya wajar kadang-kadang kalau kemudian terjadi perbedaan di sana sini ya. Kalau perbedaan itu tidak hanya zaman sekarang, sejak dulu pun para imam mazhab itu juga berbeda. Makanya sampai kenapa ada imam yang
banyak itu ya karena berbeda di dalam menyikapi perkembangan tertentu sehingga kemudian lalu memfatwakan hal yang berbeda. Tapi itu semua levelnya pada level ijtihad, level pemikiran yang tidak mengurangi nilai kebenaran mutlak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri. Nah, ini kira-kira ya yang harus kita fahami, kenapa sampai kita itu diajarkan untuk tidak hanya sekedar diberi ilmu tapi juga diberi tambahan ilmu. Dan itu dimungkinkan untuk bisa didapat ya dengan cara belajar, dengan cara mengaji. Dan alhamdulillah ya, kita ini ya meskipun sudah sepuh-sepuh begini masih mau datang ke majelis taklim, ya memang jangan diharapkan seperti yang muda-muda ya. Kalau yang muda-muda itu saya berharap ya mengaji seperti ini itu ya dicatat ya. Karena kalau yang muda-muda itu apalagi yang mahasiswa itu mau mencatat materi-materi kajian di Masjid At-Taqwa itu loh itu sudah pinter itu. Saya cerita sedikit ya, saya dulu ketika di Jogja awal-awal jadi mahasiswa itu, ya karena di Jogja itu memang dibutuhkan ya. Saya itu dulu sudah sering ceramah sejak baru menginjak di Jogja itu. Saya dari PGA, saya kuliah di UGM ya, di tengah-tengah teman-teman ya dianggap yang relatif ngerti agama begitu ya. Nah untungnya saya sebelumnya ya di samping ya pernah mondok, ya sekolahnya di PGA, saya pernah ikut kursus mubaligh di Masjid Baitur Rahman pada saat puasa Ramadan itu, sampai sekarang masih ada itu, silahkan kalau mau ikut ya. Dan saya kemarin bertemu dengan salah satu dulu yang memberikan materi itu Pak Ahmad ya. Pak Ahmad mantan wakil gubernur Jawa Tengah itu zaman Pak, siapa itu Pak Ahmad itu? Zaman Pak, oh udah jauh sebelumnya, zaman Pak Mardianto ya, atau malah sebelumnya lagi Pak Suwardi ya. Ya Pak Suwardi kalau tidak salah. Itu dulu termasuk yang memberikan materi dalam proses mubaligh itu. Beliau itu mantan Bupati Magelang yang kemudian pernah jadi ketua NU Jawa Tengah gitu ya. Gitu. Saya ingatkan kembali, oh ya Pak saya ingat ya sampai ada. Nah, itu ya. Jadi hanya dengan materi-materi yang sederhana itu bisa kita mulai untuk memberikan ceramah, berbagi ilmu ya. Tentu saja nanti akan berkembang sendiri. Ilmu itu ketika diberikan kepada orang akan berkembang sendiri. Berbeda dengan harta kalau diberikan berkurang, meskipun berkurang itu juga kelihatannya sesungguhnya ya bertambah juga. Tapi kalau ilmu itu justru ketika disampaikan akan bertambah. Itu rahasianya. Makanya belajar disampaikan. Ya, insya Allah nanti akan berkah ilmu. Dicatat yang muda-muda itu. Ya. Nah, ya. Saya dulu waktu di Jogja pertama hanya mengulang-ulang saja apa pernah saya dengar. Pernah dengar ceramah di Baitur Rahman sekedar diulang. Ya, yang meniru saja. Pernah mendengar materi di pengajian mana sekedar disampaikan, diulang. Begitu aja. Tapi lama-lama dengan banyak mendengar, ya, itu kan menjadi milik kita. Lalu kemudian kita sendiri juga mendapatkan sumber dari yang lain. Nah, lalu kemudian itu otomatis nanti akan ada yang menjadi milik kita sendiri, yang khas kita. Ya. Pak Mansur itu ya khas Pak Mansur kalau ceramah. Pak Fadil ya khas Pak Fadil kalau ceramah, itu sudah menjadi milik seperti itu. Tapi itu dulu sumbernya dari berbagai macam sumber itu. Ya. Melihat si anu, melihat si itu, melihat si ini, ya. Bacaannya dari ini, dari itu, dari ini. Nah, kemudian menjadilah apa yang kemudian kita miliki sendiri. Ya. Jadi tolong ya, yang muda-muda itu ya, Anam saya lihat sudah melakukan itu, dicatat. Wong yang sepuh-sepuh aja saya lihat ada yang mencatat kok. Ya Bunda Salim itu selalu mencatat itu kalau ngaji, saya melihat itu. Terus kemudian kayaknya saya pernah duduk di situ itu ya ada yang mencatat ibu-ibu
Ya, Butono kalau nggak salah itu juga kayaknya mencatat itu. Lu ya sudah sepuh lu dia. Luar biasa itu ya. Tapi tidak harus begitu, nanti tidak dikira kuliah ya. Sudah harus pokoknya yang penting gelem ngrungokke wis apik ya itu. Oh ini Pak Saudara udah tak nyatet barang ini, apa ujian apa piye ya udah ada, enggak ada. Tapi yang muda-muda tapi penting dalam rangka untuk membekali diri tadi. Ya, oke. Saya kira itu. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.